Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya berharap semoga seluruh rangkaian ibadah kita, rukuk, sujud kita benar-benar mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, izinkan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita tentang waris yang dijelaskan beberapa pertemuan yang lalu terkait dengan dzawil furud atau orang-orang yang berhak menerima harta waris baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10 orang dan dari kalangan perempuan ada 7 orang. Namun di antara 17 orang itu ahli waris laki dan perempuan itu, Bapak Ibu sekalian, ada 6 ahli waris yang tidak bisa dihijab atau dihalangi oleh ahli waris yang lain. Di dalam huruf J di sini dijelaskan sittatun minas sab'ati asar. Sittatun ada 6 minas sab'ati asar dari 17 orang. La yulhiqahum yang tidak bisa dihalangi, la yulhiqahum yang tidak nyambung bagi mereka, hijabun khirmanin menghalangi sesuatu abadan selamanya, atau hijab khirman. Siapa saja di antara 6 orang yang tidak bisa dihalangi ahli warisnya. Jadi kalau ada 6 orang ini, siapapun yang mati di antara 6 ini, salah satunya, salah duanya atau seluruhnya, maka harus mendapatkan bagian waris. Karena ada orang ahli waris yang bisa jadi mereka terhijab, terhalang disebabkan karena ahli waris yang lain. Contoh misalnya ada seorang cucu misalnya. Cucu bisa jadi mendapatkan bagian waris. Akan tetapi manakala di situ ada cucu dan ada anak laki-laki, maka cucu ini terhalang, terhijab oleh anak laki-laki. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini juga berhak mendapatkan waris. Tapi saudara laki-laki ini bisa jadi terhalang oleh ahli waris yang lain. Salah satu di antaranya adalah yang menghalangi saudara laki-laki adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak dan kakek. Jadi saudara laki-laki itu bisa jadi terhalang oleh salah satu di antara 4 orang ini. Namun Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, 6 orang ini tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Siapa dia? Yang pertama adalah al-ab, yaitu ayah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia,
Dan yang meninggal dunia itu punya keluarga, punya istri, punya anak, dan punya ayah, maka jangan lupa ayah juga berhak mendapatkan bagian waris. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena terkadang ketika ada orang meninggal dunia, dia punya istri, dia punya anak, maka warisannya dibagi oleh istri dan anak-anaknya. Padahal yang mati punya bapak, tentunya bapaknya juga harus dikasih. Kenapa demikian? Bisa jadi harta waris yang dimiliki dulunya sumbernya dari bapaknya. Gitu. Jadi pertama bapak, ketika anaknya mati pasti dan pasti yang namanya bapak kudu oleh, gitu. Harus dapat. Apakah warisannya itu besar atau kecil? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun, yaitu ahli waris yang kedua yang namanya al-ibnu. Al-ibnu ini adalah anak laki-laki, anak laki-laki kandung, bukan anak laki-laki angkat, bukan anak laki-laki sambung, gitu loh. Jadi ketika orang tuanya mati, bapak ibunya mati, tentunya anak laki-laki ini berhak mendapatkan bagian waris. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga yaitu siapa? Az-zawju, yaitu suami. Suami ketika ditinggal mati oleh istrinya, apakah dia punya anak atau tidak? Yang namanya suami, bojo, dudo, si ditinggal mati istrinya, dudo keren, duren, ya. Maka si Buddha tadi ini tetap wajib mendapatkan bagian waris. Jangan diberikan kepada anaknya saja, tapi suami juga berhak. Berikutnya yang keempat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ahli waris yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Yang keempat adalah yaitu ibu. Anaknya mati, dia masih punya ibu, maka ibu juga wajib menerima harta waris, berhak menerima harta waris. Jangan seperti ayah tadi, orang meninggal dunia punya anak, punya istri atau punya suami, dia punya ibu, akan tapi ibunya dibiarkan, dia tidak diberikan bagian harta waris. Salah seperti ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima adalah al-bintu. Siapa al-bintu itu? Adalah anak perempuan. Ini kalau zaman jahiliyah dulu Bapak Ibu sekalian, anak perempuan tidak dapat waris. Jadi zaman jahiliyah dulu itu adalah yang tidak berhak mendapatkan waris, diantaranya adalah anak perempuan, yang kedua adalah anak yang belum balik. Jadi kalau punya anak, wong tuane sugene kaya apa, tapi nek ndek anak itu durung balik, tidak dapat bagian waris zaman jahiliyah. Termasuk juga wanita, anak perempuan, mereka tidak berhak mendapatkan bagian waris di zaman jahiliyah. Makanya umat Islam bisa berkembang banyak karena Islam ada ajaran yang menjadikan kemajuan dalam kehidupan mereka bagi wanita. Wah, Islam ini datang, ternyata di antara kita perempuan ini dapat waris. Wis ngono Islamai, ya, timbang kafir gak oleh warisan. Jadi sebagian mereka di antara wanita-wanita itu masuk Islam bisa jadi karena tertarik dengan ajaran Islam. Ini anak perempuan dapat waris, meskipun bagiannya perempuan separuh dibanding bagian laki-laki, sik mending gitu ya. Karena ada pertanyaan terjadi, Pak Ustadz, kenapa sih Islam kok tidak adil? Loh, gimana tidak adilnya? Ya apa Pak Ustadz, wong perempuan bagiannya separuh timbang lanang podo-podo anake, lahirnya dari weteng sing podo, dari jalan yang sama, dihidupi dengan keluarga yang sama. Lah kok bisanya Pak Ustadz, lanang oleh akeh, wedok oleh separuh? Gak adil namanya. Nah, yang justru malah nggak adil itu yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, ini tidak adil. Coba panjenengan lihat sejarah dulu, perempuan tidak dapat bagian waris. Jare wong Jawa, sik lotung, gitu, sik lotung oleh bagian waris meskipun separuh.
Zaman melok jahiliyah tambah kaulet belas sampean ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang keenam yang berhak mendapatkan bagian waris secara pasti yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun, yang keenam adalah az-zaujah. Az-zaujatu yaitu istri. Istri yang mati ditinggal mati suaminya. Jadi wong lanang meninggal dunia, meninggalkan istri, meninggalkan anak, atau tidak meninggalkan anak, maka yang namanya istri ini berhak mendapatkan waris ya. Apakah dia punya anak yang mati atau tidak? Si rondo ini mang istilahnya, mbok teles, mbok garing, pokoknya rondo ditinggal mati bojone ya. Ini tetap berhak mendapatkan bagian waris dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini sering terjadi di antara kita ini, bahkan saya juga pernah ditanya oleh seseorang ya. Ada saudaranya yang meninggal dunia ya. Saudaranya meninggal dunia, yang laki-laki ini, saudaranya ini punya istri, selama kehidupan rumah tangganya, mohon maaf, tidak dikaruniai anak sampai sekian tahun gak ada anak. Akhirnya apa? Si suami meninggal dunia, anaknya datang kepada kakak iparnya, pada istrinya tadi, Mbak, nggih Dek, sampean bojone Cacak. Oh nggih. Lah sampean rumah tangga mbek Cacak kan gak duwe anak. Nggih. Lah nek gak duwe anak, Cacak wis mati yo. Hartane kena aku kabeh dipek dulure sing lanang. Sing lanang salah ngeten iki. Ya apa sing jenenge bojo tetep kudu oleh. Mereka mengatakan bahwa ini adalah merupakan bagian bagian seorang laki-laki atau saudara laki-laki. Padahal di sini juga ada bagian dari seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, 6 orang ini tidak boleh ditinggalkan. Pasti dia dapat waris. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat di sini ya, di dalam PowerPoint ini ada 6 orang ya, Bapak Ibu sekalian. 6 orang ini adalah ayah, kemudian anak laki-laki, kemudian suami, kemudian ibu, kemudian anak perempuan, dan yang terakhir adalah istri. Jadi ke-6-6-nya ini tidak bisa dihalangi ya, meskipun bersama dengan siapapun kudu oleh. Contoh Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini dijelaskan ada orang meninggal dunia, hartanya 1 miliar. Ahli warisnya adalah suami, ibu, bapak, dan saudara laki-laki kandung. Nah, gitu kan ya. Jadi ada orang meninggal dunia, hartanya 1 miliar. Ono mobil, ono rumah, ono karangan, semuanya diapresial sejumlah 1 miliar. Nah, ketika meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris yang namanya suami. Berarti sing mati sinten niki? Istri ya. Kemudian ibu sing mati siapa? Anak. Nah, nggih bener. Ojo bapak, ancen ibu mbek bapak iki ya gak sok gandeng ya. Pemene dan ini ibu kano bapak ya kadang bapak kano ibu ya bingung kan ya. Kadang-kadang itu ibu berarti anak. Kalau bapak yang mati siapa? Anak. Ya sama ya. Jadi kalau bapak yang mati adalah anak. Kalau saudara laki-laki kandung berarti yang mati. Halo? Kalau saudara laki-laki mendapatkan bagian waris, berarti yang mati saudaranya. Iya, didulure sing mati. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, suami yang ditinggal mati oleh istri, dia mendapatkan bagian setengah harta. Kenapa? Karena dia tidak punya anak. Tambah keh ya. Setengah dari 1 miliar adalah 500 juta gitu ya. Kemudian ibu bagiannya adalah 1/3.
dari sisa. Jadi bagian ibu itu sepertiga dari sisa. Jadi ibu bisa jadi 1/6, bisa jadi sepertiga, bisa jadi sepertiga dari sisa. Berapa? 166 juta. Jadi sepertiga dari sisa. Tadi kan hartanya 1 miliar ya toh, diambil oleh suaminya separuh, berarti tinggal separuh kan, 500 kan. Nah sepertiga dari sisa berarti sepertiga dari 500-nya. Berapa? 166 juta. Nah sisanya asobah untuk ayah. Sisanya berapa? 334 juta. Nah bagaimana dengan nasib saudara laki-laki kandung? Terhalang, mahjub gitu ya. Jadi saudara laki-laki kandung ini terhalang. Pertanyaannya, siapa yang menghalangi saudara laki-laki kandung? Siapa? Bapak. Suami bisa menghalangi? Suami tidak bisa menghalangi saudara kandung. Soalnya suami wong liya, ya, orang lain. Yang bisa menghalangi saudara kandung ini adalah bapak. Tadi saya sebutkan ada 4 orang yang menghalangi saudara. Ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek. 4 inilah yang menghalangi saudara. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini ahli waris yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ahli waris dari kalangan perempuan. Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Nabi, hadis Bukhari, dijelaskan ada 10 orang dari kalangan wanita atau kalangan perempuan. Tapi sebagian ada yang dijadikan 1 sehingga menjadi 7 orang. Ini di dalam hadis Nabi, wan nisa'u, dan perempuan, al warisatu, berhak mendapatkan warisan ashrun, ada 10. Siapa dia? Yang pertama adalah al bintu, anak perempuan. Yang kedua adalah wa bintul ibni, kata Nabi, anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Wal ummu, dan ibu. Kemudian wal jaddatu li'ab, jaddah, nenek dari jalur bapak. Kemudian wal jaddatu li'um, nenek dari jalur ibu. Kemudian al ukhtu lil abawaini, saudara sekandung. Kemudian wal ukhtu li'ab, yaitu saudara sebapak. Selanjutnya wal ukhtu li'um, ya, saudara perempuan seibu. Berikutnya adalah wazaujah, dan istri, dan yang terakhir adalah mu'tiqah. Ini kalau kita simpulkan seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang berhak mendapatkan bagian waris secara pasti di dalam Quran disebut istilahnya adalah dawil furud. Siapa saja? Ada 7 di sini. Yang pertama adalah anak perempuan. Yang berikutnya adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi kalau cucu laki-laki sudah pertemuan yang lalu, ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang penting jalurnya laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan terhalang alias tidak dapat waris. Yang ketiga adalah ibu. Yang keempat adalah nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Ini berbeda dengan kakek. Kalau kakek jalurnya dari ayah saja, kakek dari ibu tidak dapat waris, gitu ya. Kakek kan ada 2, ada kakek bapaknya ibu kan gitu kan, ada kakek bapaknya bapak. Sementara yang dapat waris adalah kakek bapaknya bapak, gitu ya. Nah, ini berbeda dengan nenek. Kalau nenek itu dua-duanya dapat,
baik nenek dari jalur ibu maupun nenek dari jalur ayah, kedua-duanya dapat. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah saudara perempuan kandung, perempuan seayah dan saudara perempuan seibu. Ini ketiga-tiganya dapat bagian waris. Tapi sekali lagi yang namanya saudara tetap ketika ada 4 orang yang menghalangi tadi, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak dan kakek, maka yang namanya saudara tidak dapat bagian waris. Namun kalau tidak ada 4 orang tadi, maka bisa jadi saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu bisa jadi mendapatkan bagian waris. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ahli waris dari kalangan perempuan adalah istri. Tadi ditinggal mati oleh suaminya, maka kondisi apapun yang namanya istri tetap berhak mendapatkan bagian waris. Yang terakhir adalah muktikoh. Muktikoh ini adalah perempuan yang dulunya pernah memerdekakan budak. Tapi zaman sekarang sudah ada, tidak ada muktik lagi. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak lama kemudian perbudakan sudah tidak berlaku lagi. Setelah adanya perang Fathu Mekah, Islam sudah mengalami kemerdekaan yang luar biasa, sehingga tidak ada peperangan, tidak ada budak, juga sudah dihilangkan semuanya para budak-budak itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jelas sekali ya, ada 17 ahli waris, yang 10 dari kalangan laki-laki, yang 7 dari kalangan wanita, dan ada 6 orang ahli waris yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum dilanjut, barangkali ada yang menambahkan atau bertanya, monggo silakan. Oke, sini dulu apa sana dulu? Oke, yang tua dulu, silakan. Kudimal aiman, mendahulukan yang lebih tua. Ya. Monggo Pak. Bismillah. Ada suami istri. Dia nggak punya anak. Suami istri menikah nggak punya anak. Terus dia harta bersama. Apa? Harta bersama. Ada harta bersama, iya. Terus dia mulai dari dia nggak punya anak, akhirnya ada pembantu di. Pembantu. Ya, pembantu. Iya, PRT ya. Ya. Terus dia punya saudara perempuan, punya anak. Yang mati punya saudara perempuan. Ya, dan suami istri dari suaminya punya saudara perempuan. Meninggal. Terus anaknya itu sudah sebenarnya nggak ngurusi lah, keluarnya nggak ngurus. Akhirnya semasa hidupnya yang suami istri itu menghibahkan ke Suami istri menghibahkan ke pembantu. Yang ditanyakan apa boleh gitu Pak. Iya, bagus pertanyaannya. Yang kedua, yang kedua. menghibahkan itu apa yang menghibahkan itu harus meninggalkan harta itu Pak. Iya, kita tulis dulu Pak ya. Oke, Pak Handari, ada spidol ya. Yang saya Pak ya. Saya mencoba memahami apa yang ditanyakan ya Pak. Ada suami menikah dengan istri, ya Pak ya? Tidak punya anak. Kemudian dia punya pembantu yang meramut orang dua ini. Iya. Terus setelah itu dia punya saudara. Saudara dari istri apa dari suami? Ini punya saudara. Saudaranya laki perempuan? Jenis kelaminnya? Ada lakinya, ada perempuannya. Oke. Terus yang mati duluan mana? Yang ini apa yang ini? Ini kedua-duanya mati Pak ya? Dua-duanya sudah mati. Yang duluan yang mana yang mati? Yang suami. Yang suami duluan mati ya. Kemudian baru istri.
Nah, dia punya pembantu. Laki perempuan ini? Perempuan, ya. Terus? Dia yang merawat juga. Dia yang merawat kedua ini. Mulai mantu itu dia mantu. Ya, yang mana yang mantu, Pak? Ini pembantu ini. Pembantu perempuan ini dinikahkan oleh keluarga ini. Terus punya suami ya. Terus masa hidupnya karena dari saudaranya nggak rambut ya, maksudnya saudaranya tidak pernah merawat ini, nggak peduli ya. Terus semasa hidupnya dihibah, hartanya dihibahkan kepada ini pembantu ini. Pertanyaannya bagaimana hukumnya, teman-teman ya? Nah, bagus pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam pemahaman secara umum, orang menghibahkan apa saja terserah orang yang punya harta secara umum ya. Jadi apakah sebagian dari harta, apakah seluruhnya harta, ini terserah pemilik harta. Dibuat apa dikekno wong apa siapa kene pembantu ini secara umum adalah pemilik harta. Saya punya laptop, mau tak kasih ke siapa saja boleh tanpa harus izin keluarga saya, istri, anak-anak saya. Ini secara umum. Namun Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ulama fikih ada yang berpendapat, mohon maaf ya, berbicara waris ini juga hampir sama berbicara hadis. Bisa jadi ada fikihnya. Ada fikihnya. Fikih itu perbedaan pendapat ya. Nah, kalau yang dimiliki ini adalah harta waris, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sesungguhnya hukumnya hibah itu hukumnya sama dengan wasiat. Sehingga apa? Pemberian yang diberikan oleh pemilik harta kepada orang lain, kalau dia punya ahli waris, ini kan ahli warisnya kan ini. Ini maksimal 1/3 karena ada ahli warisnya. Ini sebagian ulama ada yang menyamakan hukumnya hibah sama dengan hukumnya wasiat. Sehingga yang berlaku bagi wasiat adalah maksimal 1/3, as-sulusu was-sulusu kasir. Karena apa? Karena dia punya ahli waris. Ini ahli warisnya ini. Apakah dia merawat atau tidak? Ini tetap mendapatkan bagian warisan. Dulu pernah kita belajar ya, orang-orang yang tidak berhak mendapatkan waris kan dulu ya. Saya juga sudah lupa sebelum hari raya dulu. Pembunuh, nah begitu kan ya. Ada orang murtad, ya macam-macam itu ya. Ya, itu kan yang. Nah, seperti ini meskipun dia tidak merawat, tetap mendapatkan bagian waris. Oleh karena itu, pendapat ulama yang lebih kuat, sebaiknya apa yang dihibahkan oleh orang ini tidak semuanya maksimal 1/3 ya, tapi ini boleh diberikan semuanya, harus mendapatkan persetujuan dari saudara karena dia selaku ahli waris. Lur dulur iki apa? Pembantu ini ben kecil lur, tak rambut. Mohon maaf ya, karena saya tidak punya anak, wis tak rambut kabeh. Sampeyan lak soge-soge kabeh sih lur. Nah, omahe sampean yo akeh, bojo sampean yo akeh misale ya. Nek ndi-ndi ana lah. Wis ngene ya apa? Nek hartaku iku tak kekno kabeh ambek pembantuku ya apa? Oh monggo, jadi dulur. Kan wis soge. Tapi nek dulure kedonyan, jenenge dhuwit iku gak peduli soge, gak peduli marat ya Pak Uda ya. Masih sogene kaya apa nek petuk gambare abang-abang, tetep moton ijo. Gak iso, aku tetep kudu oleh lah. Seperti ini tidak bisa. Jadi ini namanya saudara. Ini tetap berhak mendapatkan bagian waris. Jadi kita harus hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Sing jenenge dulur tetap mendapatkan bagian waris. Karena apa? Karena di sini tidak ada yang menghalangi saudara. Yang mana saudara itu kan 4 ya. Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak dan kakek. 4-4-nya ini menghalangi saudara. Sementara di sini tidak ada yang menghalangi saudara. Maka hati-hatilah di sini, jangan diberikan semuanya kepada
pembantu, berikan sebagian kepada saudara. Boleh diberikan semuanya dengan catatan harus mendapatkan persetujuan dari saudara selaku ahli waris. Ini pertama. Yang kedua tadi apa, Pak? Nggih. Setelah dihibahkan, yang dihibahkan apa masih kita meninggali umpamanya rumah itu kita sama pembantunya. ya, setelah dihibahkan, apa yang dihibahkan, Pak? Rumah. Tak gambar omah ya. Wis anggapen iki omah ana lawange ngene, jilanku ben gambar omah iki ngene. Rumah aja. Setelah dihibahkan ke pembantu apa yang Saudara? Yang menghibahkan itu apa bisa dari satu dalam rumah itu? Apa boleh? Maksudnya kan dia perlu perawatan. Ini, iya. Nggih. Nah, jadi satu di situ. Ya, ini kan sudah meninggal toh. Sebelum meninggal. Nah, boleh sepanjang di sini ada batasan-batasannya. Ini kan orang lain toh. Boleh. Rumah ini diberikan ke ini ya. Tapi waktu itu masih hidup kan ini ya, sehingga dia gampang merawatnya kan begitu kan. Biar nggak jauh-jauh merawat, ini sudah tua kan ini ya. Jadi boleh. Dan kalau bisa, kalau menurut aturan negara, ini boleh Pak. Masih gak ngomong ini gak apa-apa Pak, aturan negara. Karena tadi saya katakan hibah itu terserah. Makanya biar ada legal standingnya, sebaiknya hibah ini datang ke notaris atau pengadilan agama mengajukan permohonan hibah. Nanti ada semacam sertifikat hibah. Sertifikat yang dimiliki itu sudah menjadi sertifikat balik nama atas nama orang yang dihibahi. Begitu. Nah, ini nyekel ini Pak, dulur-dulur gak iso Pak. Gitu ya, gak bisa nuntut gitu ya. Namun kalau belum sih bisa karena dia ahli warisnya. Makanya di aturan negara kita bisa memahami berdasarkan aturan agama ada dua pendapat yang khilaf tadi, yang berbeda ya toh. Tapi dalam aturan negara terserah, sing penting ada saksi-saksinya. Ketika dia menghibahkan itu loh Pak, ada saksinya mbok tonggone mbok koncone, sing penting ono saksinya itu di notaris atau pengadilan sah dia mendapatkan harta ini. Namun kalau bagaimana kalau tinggal di sini ya, seharusnya boleh-boleh saja, tapi harus tahu batasan-batasan bagaimana kehidupan di dalam satu rumah. Di situ ada keluarga yang berbeda yang bukan muhrimnya kan begitu kan. Ini sama ini kan bukan muhrim ya, oleh karena itu ada batasannya. Supaya uang di rumah gede loh Pak, yang satu kamar ditempati dia sendiri, yang beberapa kamar dikosno wong liya. Nah begitu, harus tahu batasannya. Begitu Pak kira-kira. Monggo yang kedua. Saya Pak. Nggih. Ini apa ada rumah tangga suami istri. Ya, sampai sekarang Belum punya anak. Terus kemudian yang meninggal itu salah satunya. Apakah kalau dari pihak tadi saya dengar, kalau dari pihak perempuan yang meninggal, dia yang meninggal maka saudara yang lain dari istri nggak dapat gitu Pak ya. Sebaliknya kalau misalnya yang meninggal itu suaminya, maka apakah dapat tadi nggak dijelaskan. Maksudnya gimana tadi? Saya ulangi lagi. Diulangi lagi. Saya tulis ya. Ada suami sama istri. Suami sama istri menikah. Tidak punya anak ya. Terus? Terus? Menikah terus tidak punya anak. Sampai ajal. Ya. Terus adalah ahli warisnya siapa? Ahli warisnya ini dari suami itu punya saudara. Sebentar. Yang mati suami dan istri ini duluan mana? Apa bareng mati nih tabrak sepur misalnya? Yang meninggal istrinya dulu. Yang meninggal istri dulu, istri ya. Ini istri ada ahli warisnya, saudara. Ada saudara laki perempuan? Laki-laki. Dua, perempuannya satu ya. Oke, terus? Nah gini, seharusnya ketika istri ini mati, harta warisnya istri kedua saudara laki-laki dan perempuan. Ketika istrinya mati, kalau dia punya harta waris. Jadi sebelum suami mati ya, makanya kalau waris itu yo ndang segera dibagi ya. Tapi yo cepet-cepet rek mongso
lemai kuburan durung garing wis dibagi gowo bagi ojo lah. Ya pantes-pantese ngenteni 100 dinane ta. Ngenteni pirang dinane ojo seminggu mati mur dibagi gak pantes gitu ya. Sakjane ya gak apa-apa tapi didelok wong tangga lho gak pantes. Jadi kalau istri mati ya sebelum suami mati ya seharusnya harta milik istri itu diberikan kepada saudaranya istri. Hartanya cuma rumah saja. Iya, ndak gini. Hartanya istri bukan harta bersama. Istri punya harta waris apa tidak? Itu kan. Jadi gini, ada dua harta yang harus kita pahami. Yang pertama yang disebut dengan harta waris, harta miliknya orang yang mati. Yang kedua harta bersama miliknya suami istri ketika diperoleh setelah menikah atau terjadinya perkawinan. Ini tanahnya suami. Tanahnya suami. Ya, terus istri sebelum menikah punya apa? Ndak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Tanahnya milik suami, bangunnya bersama-sama setelah menikah. Iya. Harta yang dimiliki istri ada gelang, kalung, cincin, binggel, ndak ada. Kerja bersama-sama. Hidup bersama-sama. Berarti kalau istrinya mati, ya nggak ada yang dibagi. Rumah tadi kan masih milik berdua kan ya. Harta bersama kan. Sehingga istri mati, ya saudara ya gigit jari, nggak dapat apa-apa, nggak ono hartane hari. Apa sing dibagi? Baju. Apa maju? Baju. Oh baju. Ya nggak mesti dibagi pak. Sudah ya, off ya berarti ya. Jadi nggak ada hartanya istri. Oke? Nah dalam perjalanan waktu karena bojone loro adem-adem gak mesti ngeroki, gak mesti ngekno kopi, greges mati pisan kan sing lanang kan ngoten ya. Setelah mati terus bagaimana? Rumahnya ditempatkan siapa? Ini kan mati, terus rumahnya dinggoni sapa? Ya, makanya tanya ini nggak ngerti kan kosong. Oh kosong. Nah, sebentar. Suami punya keluarga. Punya. Siapa? Lakinya perempuan 3. Perempuan, saudara ya? Iya, saudara. Saudara, perempuan 3. Sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus identifikasi. Tadi kembali kepada cerita tanah yang dimiliki bangunan rumah, ini anggapan rumah ya. Nah, anggapan ini api rumah. Nah, ini lawange ya toh. Tanahnya ini adalah milik suami kan begitu kan? Nah, wes, yo tanah iki diapresiasi piro regane dikekno ahli waris yang perempuan. Baru kemudian nilai bangunannya didom bareng ambek saudara dari istri dan saudara dari suami. Begitu. Jadi ada ahli waris ketika kedua-duanya ini mati, berarti rumah ini adalah harta waris. Nah, karena rumah ini ada nilai sejarahnya, mohon maaf, tanahnya adalah dulunya milik suami, berarti tanahnya saja dibagi untuk suami. Lho Pak dibongkar lah enggak. Dolen engko regane piro diapresial sing regane tanah anggaplah ini piro peruntas nek 36 nek ngene. 400 ya Mas Dani. Anggap 400 juta ya peruntas ya. 400. Tanah regane 150. Akan dia bangunane biasanya. Wis 200 lah tanahe ya. 200. Bangunane 200 ya api tingkat ya. Nah, 200 yang pertama yang asalnya tanah ditarik dikekno dulur telu iki mang. Ya, dulur telu mendapatkan 2/3 ya dari 200. Sepertiganya diberikan kepada Baitul Mal. Harta tanah itu mang lho, Pak. Nah, harga tanah bangunan kan 200 Pak ya. Nah, 200 ini dibagi bersama. Ambek dulur iki, loro iki 1 seding. Masing-masing mendapatkan 100. Dulur sini 100, mbok dibagi piro kabene? Dulur iki mendapatkan 100 dibagi iya, 100-an ya. Iki 100, gini 100. Dibagi wong loro iki ya, 2 ya. Kalau ini dibagi 3. Nah, saudara dari suami, ini kan dari suami. Di samping dia mendapatkan harta 200, dia juga mendapatkan bagian data 100 yang dibagi oleh saudaranya. Jadi harus diidentifikasi dulu mana pemilik harta baik laki maupun perempuan. Ya. Kalau kedua-duanya gak bondok blas,
Ya. Sing lanang waktu menikah ya bondo klopo loro pikulan cilik. Sing wedok bondo klopo loro gede ya. Maka ketika meninggal dunia hartanya dibagi berdua, nikmatine bareng gitu ya. Ketika tidak ada, ini misalnya rumah sak tanah ini bangunannya diperoleh ketika setelah menikah, maka ketika istri mati ini tidak dapat. Baru ngenteni suami mati, baru kedua-duanya dibagi loro karena ini harta bersama. Begitu kira-kira. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ada yang lain? Monggo silakan. Dalam? Oh ya, meneruskan. Oke, silakan. Misalkan seperti itu kemudian masih ada misalkan ya orang tuanya suami atau orang tuanya istri. Oh, masih ada. Misalkan. Ini tadi kan nggak ada kan? Cuman wong iki tok kan. Iya. Orang tuanya. Itu ya. Apakah dari istri, apakah dari suami? Kemudian nanti pembaginya. Nah, gini. Posisi seperti ini. Posisinya seperti ini ya. Nah, ketika di suami ada orang tua, ibu apa bapak? Misalnya loro, si ono ya, ibu ada, bapak juga ada. Ya. Nah, ketika di sini masih ada, Bapak Ibu sekalian, maka tanahnya tadi kan miliknya sumbernya dari suami kan, maka di sini yang 200 diberikan kepada ibu, sisanya bapak. Untuk saudara off, alias gigit jari, ya kan? Kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa saudara itu terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak dan kakek. Sementara di sini saudara ini terhalang manakala ada bapak. Sehingga warisan dari harga tanah tadi yang nilainya apresial 200 juta ini kedua ibu sebanyak 1/3 dari harta, ya kan? Sisanya untuk ayah. Jadi ayah ini berhak mendapatkan asobah kalau posisi seperti ini, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan ini? Misalnya di sini juga ada istri, ya kan? Istrinya punya ayah, ya, atau punya ibu, ayah plus ibu, ya. Maka sebagian harta yang dimiliki bersama tadi kedua ayah dan ibu. Saudara laki-laki gigit jari tidak dapat bagian waris. Begitu. Sama komposisi sini kan sama-sama saudaranya kan. Begitu ketemu ayah dan ibunya, maka saudara menjadi terhalang. Ibu saja misalnya bapaknya tidak ada, misalnya ya. Di sini bapaknya tidak ada, dia punya ibu tuwek. Ono, ya, maka bagian ibu diberikan ke sini 1/3, sisanya untuk saudara, gitu, Mas. Sama di sini juga begitu. Ya. Kalau ayah saja hilang semua, saudara hilang, kiri kanan hilang, karena ayah ini adalah ahli waris yang bisa menghalangi saudara. Kalau ibu bisa, ibu bisa, saudara bisa menerima harta. Tapi ibu tidak karena ibu tidak menghalangi saudara, gitu. Begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ibu mendapatkan bagian 1/3 manakala saudaranya cuma 1. Namun kalau saudaranya lebih dari 1, maka bagian ibu adalah 1/6. Begitu. Ada yang lain? Oh, nggih. Sini dulu, nggih, monggo Bang nggih. Seandainya yang istrinya sudah meninggal. Istri meninggal. Ya kan sudah meninggal. Ya. Suaminya nikah lagi. Suaminya nikah lagi. Ya itu. Ada harta, anunya enggak, harta warisnya enggak dari istri, enggak ada. Ya. Contohnya kasus ini ya. Ya. Ya sudah, suami biar menikah lagi dengan dinikmati. Nikah lagi suaminya sudah meninggal. Apakah istri kedua berhak? Sebentar, ini nikah lagi, sabar ya. Ya. Ini kan menikah lagi ya. Suami menikah dengan istri kedua, ya. Nah, sabar.
Ya. Nah, harta ini, rumah ini ya. Rumah ini seharusnya sing jenenge dulur iki, saudara ini ya. Nek ngerti dulur ipare kate rabi, ngerti dulur ipare kate rabi, ini mestinya harga bangunan ini ndang dikelirno dhisik. Ya kan? Harta bersama dikelirno. Ya, hitungannya bagaimana? Yang 200 tanah milik suami nyel ya. Yang 200 satu sekekno dulur sebelum menikah. Nek sajake suamine iki bojone ket mati seminggu kok wis telepon ambek cewek misalnya. Chattingan ngene ndang segera reaksi ini. Segera dieksekusi bangunannya. Mas, iki tolong sampean apresial, sampean kan kate rabi maneh gitu loh. Ini persis pertanyaan ini seperti 2 minggu yang lalu saya diundang untuk menghitung warisnya orang Gading Fajar sana. Ya ruwet kok ini iki ya, eker-ekeran. Jadi ini yang 200 tanahnya nyel milik suami karena tanahnya dulu kan milik suami, enggak usah ditutup. Lah yang ini bangunannya kan 200. Nah, yang 100 milik saudaranya. Kon ndang dikai duit. Apa jenenge? Ngejoki ya istilahnya kalau orang Jawa itu dijoki ya. Iki nek kepen rabi maneh, Pak nggih. Tapi nek gak rabi, gak ono tanda-tanda wong kate rabi lak ono sing Mas ya umek opone to. Ngene-ngene kan ya anu. Nah, kan kelihatan kan saudaranya. Lah ini ndang segera itu kalau tidak ada ya biarkan saja, biar rumah ini dinikmati oleh istri yang kedua dan suaminya. Tapi sebenarnya supaya perjalanan hidupnya bagus, harta yang dimiliki oleh suami dan istri kedua ini mestinya sudah harus terpisah dengan harta yang dimiliki oleh suami dengan istri pertama. Ini kadang-kadang gak gelem ngomong itu hanya jenenge duit iki apa ya? Ya wis dinggone kabeh gitu loh. Dihaki oleh suami. Mestinya yang 100 ndang disusui ya. Ini rumahnya kan regane 400. Runtas misalnya ya, 400. Ndang disusui, persoalan rabi maneh kedua, ketiga, keempat terserah sudah gitu loh ya. Begitu kira-kira. Nggih, Pak. Monggo. Nggih, Waalaikumsalam. Suami istri tidak punya anak seperti ini. Ambil anak angkat. Nggih. Yang pihak suami punya ponakan. Anak angkat ya. Seorang ponakan perempuan. Nggih, terus yang mati yang suami. Yang apa? Yang mati suami. Oh, suami ini mati duluan ya. Ini ponakannya suami. Ponakannya yang laki-laki. Lah ya, suami kan? Suami kan laki-laki ya, Pak ya? Nggih, terus guyon Pak tegang ngantuk ya. Nggih, terus Anak itu sudah mati dua-duanya. ini mati kedua-duanya. Nah, terus Yang ada itu tanah sama rumah. yang ada tanah sama rumah. Tinggalannya itu. Iya. Itu sekarang dihai oleh anak-anaknya semua. Dihai oleh anak angkatnya semuanya. Sebentar. Di sini ada ponakan perempuan. Di sini ada anak angkat. Dilihat sejarah rumahnya. Apakah suami dan istri ini pernah enggak untuk menghibahkan, mewasiatkan kepada anak angkat? Dasarnya apa dia menghai rumah tadi? Sementara di sini ada dzawil arham yang namanya keponakan perempuan. Ini kan tidak ada dzawil furudnya kan? Tidak ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian pasti kan? Yang ada adalah dzawil arham, keluarga dekat yang tidak dapat bagian pasti. Seharusnya menurut ulama Syafi'iyah ya, kalau ada orang yang meninggal dunia tidak ada ahli warisnya atau dzawil furud, maka dzawil arhamlah yang berhak menerima. Begitu. Nah, sekarang kita lihat asbabun nuzulnya daripada kepemilikan rumah tadi. Dulur angkat, kon kok murah-murah iso duwe kok nggone ku ya apa jen? Oh niki wonten sertifikat hibah rumah. Lah itu jos. Tapi kalau waduh enggak tahu pokoknya saya dulu merawat ini itu gak iso. Ya, enggak bisa, harus ada kejelasan ya, itikat bagaimana dia memiliki, kok bisa memiliki rumah itu bagaimana sejarahnya. Apakah mewasiatkan almarhum waktu masih masih hidup atau bagaimana? Dilihat dulu. Begitu. Lah ini berhak untuk menanyakan kepada anak angkat.
Kalau hanya sekedar menghibahkan semuanya boleh, karena di sini tidak ada ahli warisnya yang pasti kan ya. Kan nggak ada ahli warisnya, dikekno sapa oleh. Ya. Karena tidak ada ahli warisnya. Cuman pertanyaannya adalah sejarahnya dia bisa memiliki rumah tadi itu apa gitu loh. Wong sampean ya mek gur anak angkat. Apakah membebaskan, apa mewasiatkan, ada catatannya apa tidak? Kalau tidak ada, ini berhak ngusir anak angkat. Tapi ya gak mentol lah ngusir anak angkat ya. Wong biyen yo dianggap satu keluarga. Kira-kira begitu, Pak. Ya, begitu. Monggo. Berarti ponakannya itu masih ada hak untuk Iya. Ponakan di sini karena ponakan yang dapat waris adalah ponakan laki-laki dari jalur laki-laki. Itu mendapatkan bagian waris yang pasti. Tapi karena ini ponakan perempuan, maka disebut dzawil arham, keluarga dekat yang tidak mendapatkan bagian pasti. Kalau seandainya ada dzawil furud, berarti ponakan perempuan off. Tapi karena tidak ada hak ahli warisnya, maka perempuan ini menurut ulama Syafi'iyah berhak mendapatkan bagian harta, begitu. Dalilnya wa idza hadarul ismata ulul qurba wal yatama farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa idza hadarul ismata, apabila kalian membagi harta ya. Di situ ada dzawil qurba. Ini kan dzawil qurba kan, keluarga dekat ya. Farzuquhum, berikan kepada mereka rezeki. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, katakan kepada mereka dengan perkataan yang baik. Jadi gitu, ini lebih dekat daripada anak angkat. Anak angkat tidak berhak mendapatkan apapun. Yang terakhir, monggo tadi. Siapa tadi yang tanya? Oh, jenengan, monggo silakan. Hibah itu apakah harus tertulis? Ya misalnya itu seperti ini, tadi misalnya orang tua itu punya tanah agak panjang. Iya. Di depan itu anak yang paling kecil. Terus itu bilang, oh ini kalau adikmu cilik, sini kakakmu dua. Tapi kalau mau ngurus hitam di atas putih, orang tua kok apa ya, ke saru gitu loh. Orang tuanya belum meninggal kok sudah ngurus. Iya. Nah, tapi dia sudah ini berucap ke anaknya, ke apa, teman-temannya. Tapi pada saat meninggal itu ada menantu yang nggak terima, mana kita harus putihnya. Iya. Makanya kalau ketika orang tua memberikan hibah, jadi beda ya. Ada hibah, ada wasiat. Kalau hibah itu ketika pemberiannya dia masih hidup. Kalau wasiat eksekusinya setelah dia meninggal dunia. Kalimatnya apa? Hibah, ya sudah. Hibah. Kalau bisa dibuat hitam di atas putih. Ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Nah, begitu. Harus tercatat biar jelas. Nek gak tercatat ya iku mau resikone ana mantune sing ukrek dan sebagainya. Segera dicatat. Begitu kira-kira. Ini kalau hibah. Ya, boleh. Terserah pemilik harta. Sing penting sepakat, anak-anaknya mau loh sepakat. Bisa jadi depan, lo kok kecil loh, depan aja ngergone larang kan begitu kan ya. Nanti ini bisa dibicarakan, harus tercatat sebelumnya. Baik, ada yang lain? Cukup Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Saya kira itu memang belajar waris ini harus banyak pertanyaan. Materi DDI, yang penting pertanyaannya sing akeh karena hal seperti ini sering terjadi di antara kita ya. Ya, mari kita sedikit belajar ya. Nek gak iso ya gak usah angel-angel. Sama telepon kula mawon mboten menapa. Engko timbang ngaji ini kangelan ya bingung ya apa ngelu ya. Mikir waris apa maneh warisane gak ono ya tambah bingung maneh gitu kan ya. Nek ngelu mikir warisane jek akeh sih gak masalah nggih Pak nggih. Nek mikir waris gak ono warisane utangin retek tambah bingung maneh. Rasane ngaji kok gak enak ngono ya. Gak ngaji akhirnya lah ngoten nggih. Pun ngoten nggih. Wis pokoke sampean mrene ya. Melok sembahyang jamaah, melok ngaji, basaman turu, baga. Nanti mari-mari mangan kacang hijau, yang penting sehat. Mudah-mudahan kita sehat selalu, Bapak-Bapak sekalian. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.